Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara melaksanakan ibadah haji dari apa yang telah aku kerjakan, kata Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah penghantar jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, dan sebelum saya mulai ceramah pelepasan jamaah haji pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu izinkanlah saya memberikan kata penghormatan yang pertama kepada Bapak Geci Gampung Keramat dan juga Tengku Imumci, Tengku Tuhaput, Kepala Dusun, Kepala Remaja atau ketua remaja, dan tentu wabil khusus kepada Bapak Ibu jamaah calon haji yang alhamdulillah dan juga insya Allah akan mendapatkan panggilan dari Allah tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, khususnya jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengetahuan kita bersama, yang namanya ibadah haji ini meskipun dia rukun Islam yang terakhir, tetapi dia menjadi rukun Islam yang paling istimewa, karena ternyata dalam pelaksanaannya tidak semua orang bisa dan mampu melaksanakan ibadah haji. Meskipun di dalam syariat dikatakan yang bisa melaksanakan ibadah haji itu orang yang punya istita'ah, orang yang punya kemampuan, baik kemampuan secara fisik maupun juga kemampuan finansial. Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya menurut para ulama, ibadah haji ini adalah panggilan dari Allah. Jadi orang yang tidak dapat panggilan, meskipun dia memaksa diri untuk pergi ke tanah haji, tidak akan mudah langkahnya sampai ke tanah suci. Nah, oleh sebab itulah kita harus kembali melihat di dalam Al-Quran, kalau ibadah haji ini bukan hanya semata-mata istita'ah, tapi dia adalah panggilan suci dari Allah. Semenjak pertama sekali Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membangun kembali Ka'bah. Setelah Ka'bah runtuh, dan reruntuhan Ka'bah itu diperintahkan oleh Allah untuk dibangun kembali kepada Nabiullah Ibrahim. Ibrahim mengajak putranya Ismail untuk membantu dirinya membangun kembali bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maka kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah selesai pembangunan Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, adzim fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, umumkanlah, kumandangkanlah kewajiban ibadah haji kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat itu kecut hati Nabiullah Ibrahim. Apa enggak kecut? Di kota Mekah pada saat itu tidak ada penghuni. Yang banyak manusia tepati itu di utara, di kota Syam, dan juga di selatan, di negeri Yaman. Maka oleh sebab itu seruannya Allah dijawab sama Nabiullah Ibrahim, ya Rab, kaifal adzan walam yablughu sauti. Ya Allah, bagaimana caranya saya mengumandangkan kewajiban haji kepada umat manusia
suara saya enggak sampai kepada umat manusia di utara di negeri Syam maupun umat manusia yang ada di selatan di negeri Yaman, dan juga umat manusia sampai akhir zaman nanti kelaknya. Maka kemudian kecutnya Nabiullah Ibrahim ini dijawab sama Allah, ya Ibrahim, alaikal adzan wa alainal balagh. Ibrahim, tugasmu itu hanya mengumandangkan kewajiban haji, sedangkan tugas menyampaikan kewajiban haji itu kepada umat manusia itu bukan tugasmu, itu tugasku, kata Allah. Maka oleh sebab itu Nabiullah Ibrahim memberanikan diri naik ke Jabal Qubais. Nanti insya Allah bapak-bapak yang dipanggil sama Allah tahun ini berhaji, ziarah ke Jabal Qubais, salah satu tempat yang paling bersejarah, setentang di samping dengan Jabal Marwah atau Bukit Sofa, ya, dekat dengan Bukit Sofa, tempat awal kita mulai melakukan sa'i. Nabiullah Ibrahim naik di atas bukit Jabal Qubais, dan dia kemudian mulai berteriak mengumandangkan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, dipercayai oleh para ulama, siapapun nama dari saudara kita yang kita sebut di atas Jabal Qubais, insya Allah Allah akan memudahkan langkahnya ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, tolong nanti Bapak Ibu yang sampai di kota Mekah, lakukan apa yang dulu pernah dicontohkan kepada kita oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu kemudian Nabiullah Ibrahim pun naik ke atas Jabal Qubais. Beliau kemudian berteriak, ya ayuhan nas, qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah oleh kalian semua. Peristiwa itu kelak dikenang sama Allah di dalam surat Al-Hajj. Nanti Bapak Ibu jamaah calon haji baiknya sebelum menapakkan kaki ke tanah Mekah mengkhatamkan sekalilah bacaan surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim, kumandangkanlah kewajiban haji kepada umat manusia. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, niscaya manusia datang baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraannya. Ya'tuka min kulli fajjin amik, akan datang dari seluruh pelosok dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Semua umat manusia bercita-cita untuk bisa menapaki kaki mereka ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka oleh sebab itu bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat, terutama jamaah calon haji, setibanya nanti Bapak Ibu semua ke tanah suci Mekah, Bapak Ibu tidak melabaikan kepada Nabiullah Ibrahim, karena itu bukan undangan Ibrahim. Ibrahim hanya bertugas sebagai Pak Pos, pengantar undangan. Itu undangan langsung datang dari Allah. Maka oleh sebab itu kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah sesaat setelah sampainya kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, undangan yang telah engkau serukan melalui Nabiullah Ibrahim 2500 tahun sebelum Masehi, hari ini insya Allah telah sanggup kami penuhi. Maka kita disunahkan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Hari ini ya Allah, kami sudah sanggup, kami sudah mampu memenuhi undangan panggilanmu untuk berhaji, untuk melaksanakan umrah.
sebagaimana yang disuruhkan oleh Nabiullah Ibrahim dan sebagaimana yang diulang seru oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, terutama jamaah calon haji, bapak-bapak, ibu-ibu ini statusnya itu Duyufur Rahman, tamunya Allah yang maha mulia. Tidak usah gelisah, tidak usah takut. Insya Allah kalau kita dapat panggilan, Allah tidak akan mengecewakan tamunya. Mohon maaf, saya kasih contoh. Seandainya suatu hari saya ngundang ini Bapak Ibu semua ke rumah saya makan-makan, kira-kira Bapak Ibu khawatir nggak dapat makanan di rumah saya? Padahal undangannya adalah makan-makan. Bapak Ibu jamaah sholat isya Masjid Baitur Rahmah Gampung Keramat, tolong hadir ke rumah saya minggu depan untuk makan siang bersama. Bapak-bapak sebelum datang ke rumah saya makan dulu nggak? Enggak kan? Karena husnudzon, ya, berbaik sangka, ini pasti Ustadz Mizan akan siapkan makanan terbaik. Itu baru undangan manusia Bapak Ibu. Apalagi kalau undangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak jamaah haji tauhidnya nggak kuat, gelisah sana gelisah sini. Bahkan Bapak Ibu, pengalaman saya haji terakhir tahun 2022 yang lalu saat jadi petugas haji, ada jamaah setelah tawaf kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan suaminya, gelisah takut. Ustadz, ayolah cari bapak saya dulu, jangan balik kita ke hotel. Ustadz, cari dululah ibu kita, baru kita balik ke hotel. Saya jawab, nggak usah khawatir, bapakmu, ibumu itu statusnya Duyufur Rahman, tamunya Allah. Yang jaganya bukan saya, yang jaganya Allah. Gak akan dikecewakan. Gak percaya dia cari sendiri. Akhirnya setelah capek cari, ketemu lagi dengan saya. Udah ketemu? Enggak Ustaz. Udahlah, tawakal saja. Insya Allah nanti ada jalannya. Karena Rasulullah bilang dalam hadis, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, seandainya saja kita berangkat ke tanah haram, bertawakal dengan sepenuhnya tawakal kepada Allah, la razaqakum minas sama, kalian akan diberikan rezeki dari langit, kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan, seperti rezeki seekor burung pergi pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang di petang hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, benar, pulang kita ke hotel ternyata bapaknya ibunya sedang sarapan pagi di hotel. Nggak usah takut, ya, yakin Bapak Ibu ini tamunya Allah, tidak akan pernah dikecewakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada jamaah kita Pak, pergi umrah, Ustadz bawalah kami umrah sekali. Saya bawa. Tiba-tiba dalam perjalanan pergi ambil mikot ke Tanim, ibu-ibu ini lupa gunting. Ustaz, ayo kita balik dulu ke hotel. Kenapa Bu? Ini udah tanggung mau dekat Masjidil Haram. Saya lupa bawa gunting untuk tahallul nanti. Lah, emang orang-orang di Masjidil Haram itu bukan saudara kita yang gak mau bantu sekedar menggunting rambut kita? Itu mereka semua cari pahala. Kenapa hanya sekedar tinggal gunting di hotel kita gelisah, seolah-olah ibadah umrah kita itu nggak akan sempurna kalau nggak bawa gunting di dalam tas. Nggak usah khawatir, yakin saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini dapat undangan dari Allah sebagai zat yang telah mengundang Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membuat kita kecewa. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, terutama jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah, mantapkanlah tauhid, kuatkanlah keyakinan. Sebelum kita belajar yang lain manasik haji, Bapak Ibu datang ke sana statusnya itu dulu. Statusnya bukan wisatawan, statusnya bukan undangan Nabiullah Ibrahim, apalagi undangan Raja Salman atau Muhammad bin Salman, bukan statusnya itu. Status Bapak Ibu semua itu Duyufur Rahman, tamunya Allah. Kalau saja kita dapat undangan dari Raja Salman saja nggak akan mengecewakan tamunya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu Allah nggak akan mengecewakan kita.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah calon haji yang dimuliakan oleh Allah, maka saya punya keyakinan orang yang koyok-koyokan ngotot untuk berangkat ibadah haji, kalau tidak dapat panggilan pasti dia tidak mudah langkah. Tapi orang yang santai-santai saja sambil terus berharap berdoa kepada Allah, kalau memang dirinya dapat panggilan pasti dimudahkan langkah baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, saya punya pengalaman pribadi. Sebelum saya berangkat ke Mesir tahun 2004, suatu hari saya bermimpi kalau saya ketemu dengan ayah saya itu di dekat Ka'bah. Ya, ada Ka'bah, saya ketemu sama ayah saya. 4 tahun saya di Mesir, tidak pulang-pulang ke Aceh. Alhamdulillah bisa berhaji tiap tahunnya. 2008 kebetulan ayah saya jadi petugas haji dari Aceh. Nah, pada saat itu kebetulan ada aturan baru, mahasiswa tidak boleh lagi berhaji kecuali menjadi temus. Temus itu tenaga musiman. Untuk bisa jadi temus itu ikut seleksi. Ikutlah saya seleksi. Jadi pada saat itu dari 2.800 mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, kuota temus dari Mesir itu 120 orang mahasiswa yang lewat. Dan ternyata Bapak Ibu saya lewatnya cadangan, enggak lewat. Masya Allah, sedih sekali saya. Berarti mimpi saya itu bukan dari Allah kayaknya, dari setan itu. Padahal mimpinya dulu saya cerita kemana-mana, saya pasti ketemu dengan ayah saya itu di Mekah, di Ka'bah. Ternyata saya enggak lewat, Pak. Lewatnya cadangan lagi. Kesekian lewatnya cadangan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian yang lewat itu ada beberapa di antaranya pengurus PPMI, ya, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Mesir, dan mereka sebelumnya sudah berhaji. Nah, saat itu ada 3 atau 4 orang pengurus PPMI, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, wakil ketuanya, dapat undangan pertemuan pelajar Indonesia di seluruh dunia yang dibuat di Paris, Pak, di Prancis. Orang ini kan belum pernah ke Prancis, belum pernah ke Paris. Kalau haji tiap tahun udah. Maka 4 orang ini mengundurkan diri. Itu detik-detik terakhir. Tiba-tiba saja Bapak Ibu saya dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata kalau kita dapat panggilan, yang haknya kita itu enggak kemana-mana. Sampai hari ini saya meyakini itu. Dan dari dulu entah kenapa Bapak Ibu, semenjak saya kecil itu saya sering dibawa sama nenek saya, sama ayah saya untuk menghadiri acara-acara seperti ini, ya. Nah, maka dari kecil itu cita-cita saya kalau bisa naik haji tiap tahun. Alhamdulillah meskipun tidak naik haji tiap tahun, tapi alhamdulillah bisa umroh setiap tahun lah sekarang. Nah, salah satunya kata nenek saya itu karena kamu berkah makan belekat yang disuap kepada jamaah haji. Jadi dulu Bapak Ibu setiap jamaah haji disuap belekat itu, nenek saya itu sisain untuk bawa pulang untuk disuapin ke saya. Maka nanti hari ini kan nggak ada, katanya bubur kanji kan. Saya minta khusus yang tangan jamaah haji, belekat khusus yang bekas tangan jamaah haji. Moga-moga dengan saya makan belekat bekas jamaah haji hari ini, insya Allah tahun depan saya akan berhaji lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berhaji dari tempat kita Aceh sangat jauh berbeda berhaji dengan daerah-daerah lain. Ya, saya dari sekian kali berhaji, haji dari Aceh baru sekali Pak, tahun 2022 yang lalu. Ya, sebelumnya berhaji dari Mesir, dari Sudan, dari Maroko, baru dari kemarin dari Aceh. Bedanya apa Pak? Berhaji dari Aceh ini Masya Allah kesannya luar biasa. Tahun ini Pak, ini kali ketiga saya ceramah untuk pelepasan jamaah haji. Kemarin itu Masya Allah seluruh jamaah di sektor timur itu nangis, ya, setelah mereka tahu ternyata sangat spesial berhaji dari Aceh ini. Kalau kita berhaji dari Mesir Pak, semuanya urus sendiri. Berhaji dari Sudan, semuanya urus sendiri. Visa kita urus sendiri, tes kesehatan kita urus sendiri, beli tiket urus sendiri, semua tetek bengek urusan haji kita urus sendiri.
Mau berangkat Pak, kebetulan kalau dari Mesir itu berangkatnya dari kota Safaga. Safaga itu di selatannya Mesir. Jadi kita naik bus dari kota Kairo pergi ke Safaga itu lebih kurang 12 jam perjalanan darat. Baru dari kota Safaga itu nyebrang dengan kapal laut Pak, 2 hari 2 malam. Kenapa kapal laut? Ya karena miskin mahasiswa, nggak ada duit beli kapal terbang, nggak ada duit. Ya naik kapal laut ya. Jadi Pak malam-malam kita pamit sama teman kita mau berangkat haji. Hai, mendoa bah ke lun insyaallah malamnya berangkat. Oh jaju. Yang bek tua oleh-oleh ke kamu. Nggak ada pelepasan sambut seperti ini, nggak ada Pak, nggak ada. Tapi Bapak Ibu Masya Allah berangkat haji dari Aceh kita diantarin satu kampung, kita diantarin satu keluarga, kita diantarin oleh seluruh orang yang kenal dengan kita, bahkan bukan hanya di kampung. Besok hari Senin Pak, saya ada jadwal kasih ceramah pelepasan jamaah haji di 2 instansi pemerintahan, di kantor pajak Lamprit dan kantor inspektorat. Pelepasan jamaah haji tahun 2022 pada saya naik haji, Masya Allah baru saya rasakan bedanya berhaji dari Aceh dengan berhaji dari daerah-daerah yang lain. Dulu Pak 2022 itu haji pertama setelah Covid. Tahun 2021 kan Covid. 2020 2021 2 tahun tidak ada haji Covid. 2022 kembali ada haji Pak. Jadi dulu itu kalau sudah masuk asrama haji nggak boleh keluar lagi, ada tes apa itu namanya, tes swab. Jadi jamaah sebelum masuk asrama haji wajib tes swab dulu. Kalau sudah masuk ke asrama haji nggak boleh keluar lagi, dijaga ketat. Orang dari luar nggak boleh masuk, orang yang sudah di dalam nggak boleh keluar. Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sudah tes swab, hasilnya alhamdulillah negatif, bisa masuk ke asrama haji. Nah ini kenapa saya yakin lagi Bapak Ibu, haji itu panggilan. Dulu di Kloter 2 tempat saya bertugas, ada jamaah dari Benar Meriah, ya sudah siap sehat semuanya. Tiba-tiba waktu mau tes swab Bapak Ibu, ternyata hasilnya positif. Ya jadi kami sebagai petugas Kloter dengan petugas kesehatan harus tanda tangan berkas. Kalau jamaah ini nggak boleh berangkat karena dia positif COVID-19. Itu Bapak Ibu ketua Kloter saya tidak berani tanda tangan, karena kalau tanda tangan berarti menggagalkan orang melaksanakan ibadah haji. Tidak ada yang berani tanda tangan. Akhirnya karena saya yang paling muda, ketua Kloter suruh saya, udahlah kamu aja atas nama ketua Kloter, saya bilang. Saya pertama tidak mau, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya saya yang tanda tangan. Setelah saya tanda tangan itu Bapak Ibu, 1 minggu saya tidak bisa tidur di kota Mekah. Gara-gara tanda tangan saya, orang gagal berangkat ke tanah suci. Tapi alhamdulillahnya tahun 2023 beliau masih diberikan usia panjang dan berangkat kemarin. Itu panggilan Pak. Gagal berangkat tahun 2022, tapi alhamdulillah berhasil berangkat tahun 2023, bahkan berangkat dengan suaminya. Karena tahun 2022 itu ada aturan, yang usia 65 tahun ke atas tidak bisa lagi berhaji. Yang boleh berhaji itu 65 tahun ke bawah. Ibu ini usianya masih muda, 58 atau 60 tahun. Suaminya sudah lewat 65 tahun. Gagal berangkat, beliau digagalkan dalam tanda kutip sama Allah karena positif COVID-19. Tetapi barokahnya beliau nggak berangkat tahun 2022, tahun 2023 aturan nggak boleh lagi berangkat 65 tahun ke atas dicopot. Maka beliau bisa berangkat, pasangan suami istri bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Nah itu panggilan Pak, yang namanya haji itu kita tidak pernah tahu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat tahun 2022 itu kita sudah di asrama haji Pak. Masih ada jamaah yang telepon, Ustadz kami sudah sampai di depan rumah, mau pesijuk sebentar. Masya Allah, begitu mulianya kita berhaji dari Aceh. Maka saya kadang-kadang tidak bisa pahami Bapak Ibu, kalau ada jamaah yang mau dimuliakan oleh masyarakatnya tetapi dia tidak datang, itu saya tidak bisa paham. Kita mau memuliakan dia tetapi dia tidak mau dimuliakan, kita tidak bisa paham itu. Ya, sebegitu agungnya jamaah haji bagi masyarakat Aceh. Kita sudah masuk asrama haji Pak, masih ada orang nunggu di depan rumah kita mau pesijuk kita.
Akhirnya karena petugas kloter dikasih izin lah lewat pintu belakang. Pintu belakang asrama haji itu, pulang sebentar di Pesiju Pak, masuk lagi asrama haji, malam jam 12 sebelum berangkat, ba'da sholat isya datang lagi jamaah Pak, nggak boleh masuk ke asrama haji. Akhirnya di Pesiju saya di Masjid Prada Pak. Sebegitu mulianya kita berhaji dari Aceh. Dan bahkan Bapak Ibu yang membuat saya menangis, pesawat kita akhirnya delay, nggak jadi berangkat jam 12 malam karena ada maintenance. Berangkatnya siang, jam 12 siang. Jadi kita berangkat dari asrama haji itu jam 8 pagi. Ya sudah bergerak mobil bus dari asrama haji lewat depan kantor gubernur, lewat simpang BPKP, naik jembatan Pango menuju ke arah Lambaru, dari Lambaru baru lurus ke Belang Bintang. Itu Bapak Ibu sepanjang jalan ketika tahu ya pengguna jalan ini datang jamaah haji, mereka semua minggirkan mobilnya, berhenti, ada yang buka kaca, ada yang turun melambaikan tangan. Semua orang Bapak Ibu menangis, semua orang yang ada di dalam bus itu menangis. Begitu mulianya masyarakat kita memperlakukan jamaah haji ya. Maka oleh sebab itu orang tua kita dulu sudah bilang, hukum ngan adat age zat ngan sifat. Hukum dan adat itu ibarat zat dan sifatnya Allah, tidak boleh dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Hukum hana adat tabu. Kita berpegang kepada hukum syariat saja, tapi tidak dibarengi dengan adat, hambar itu hukum syariat. Kami dulu haji dari Mesir, insya Allah sah hajinya Pak, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya juga kami lakukan. Tapi hambar, kenapa? Tidak dilalui dengan prosesi adat. Begitu juga sebaliknya, adat hana hukum tumpoi. Kita berpegang kepada adat saja, tapi syariat haji tidak mau kita pelajari. Itu tumpul, tidak akan pernah sah ibadah haji kita. Maka oleh sebab itu kita patut sekali bersyukur Bapak Ibu, berhaji dari Aceh ini dihormati, dimuliakan, bukan hanya oleh saudara kita, oleh tetangga kita, oleh satu orang, satu kampung menghormati kita. Bahkan di tempat kita kerja pun dihormati kita. Nanti Bapak Ibu pada saat berangkat dari asrama haji menuju Belang Bintang pun semua orang akan melambaikan tangan, mengatakan selamat jalan kepada Bapak Ibu jamaah calon haji Duyufur Rahman yang mendapatkan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Mekah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini patut disyukuri. Ya apalagi kalau kita bandingkan Bapak Ibu dengan orang dulu. Saya baca satu buku karangan penulis Prancis, Lewis Chambers namanya. Dia mencatat Bapak Ibu, orang pertama sekali berhaji dari Nusantara ini yang ada dalam catatan sejarah itu di abad 17. Jumlah jamaah haji pada saat itu 162 orang. Abad 17 ada jamaah haji yang tercatat menunaikan ibadah haji dari Serambi Mekah sebanyak 162 orang. Belum naik kapal api, ya belum naik kapal uap, tapi menggunakan kapal layar. Perjalanan kapal layar Pak dari Banda Aceh ke kota Aden. Aden itu di Yaman Selatan. Jadi dulu berlabuhnya di Aden, baru dari Yaman Selatan itu jalan darat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Itu lamanya perjalanan dari Banda Aceh ke Aden itu 6 bulan. Bahkan Bapak Ibu ada sebagian jamaah haji yang terkena penyakit meninggal dunia di atas kapal laut, dan mayitnya itu, bangkainya itu harus diselarung. Diselarung itu apa ya? Ditenggelamkan ke dasar laut. Belum habis ujian bagi jamaah haji Bapak Ibu. Setibanya di Aden kan mereka harus melakukan perjalanan darat. Dari kota Aden menuju ke Mekah itu menggunakan onta atau menggunakan kuda, lebih kurang perjalanannya 3 minggu. Di tengah perjalanan ada di antara mereka yang dirampok, ada yang dibegal, bahkan bukan hanya harta benda yang dibegal Bapak Ibu, kemerdekaan mereka pun direngut, diambil, dijual di pasar budak. Ada sebagian jamaah haji itu ya jadi budak Bapak Ibu, dirampok, dibegal. Maka dalam catatan Lewis Chambers di abad ke-17 itu, dari 162 orang jamaah haji yang berangkat di tahun itu Bapak Ibu, yang kembali ke tanah air hanya sebanyak 28 orang. Berapa persen itu? Tidak sampai 10%. Berat sekali.
Oleh sebab itulah orang tua kita dulu buat acara ini, Walimatus Safar. Sudah dianggap nggak ada orang yang pergi haji. Ya di zaman kita mungkin berhaji nggak sesulit zaman dulu. Meskipun sekarang kesulitannya berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu sulit dalam perjalanan, kalau sekarang sulit saat mendaftar dan menunggu. Ya. Kemarin saya tanya sama Pak Kanwil, Aceh itu termasuk provinsi yang ketiga paling lama tunggu Pak. Kalau sekarang Bapak Ibu daftar haji tahun 2024 baru dapat panggilan insya Allah kalau usia panjang 34 tahun lagi. Yang paling lama itu apa? Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini orang Banjarmasin daftar haji 45 tahun ke depan baru panggil. Orang Malaysia Bapak Ibu masa tunggunya berapa tahun? 80 tahun. Anak bayi daftar haji di Malaysia baru bisa berhaji usianya 80 tahun. Sulit sekali. Kalau dulu sulitnya dalam perjalanan Pak, lama perjalanan. Pergi haji pulang haji lebih kurang 2 tahun. Perginya 6 bulan, jalan darat lagi lebih kurang 7 bulan atau 8 bulan baru sampai ke kota Mekah. Pulang juga seperti itu. Maka ulama-ulama dulu Bapak Ibu setibanya di kota Mekah nggak langsung pulang, ngaji mereka. Syekh Abdul Rauf Asingkili rencana niat hati pertama pergi haji. Setibanya di Mekah menetap sampai 19 tahun baru pulang ke tanah air. Maka oleh sebab itu tidak ada satupun sultan dari kerajaan Aceh Darussalam. 32 orang sultan Pak kerajaan Aceh Darussalam, 361 tahun. Dan juga kerajaan Samudra Pasai, 16 orang sultan. Satu pun di antara mereka tidak ada yang bertitel haji Pak. Tidak pernah kan Bapak Ibu dengar nama Haji Iskandar Muda? Kalau Haji Mizat Iskandar ada, tapi Haji Iskandar Muda nggak ada Pak. Meskipun dari bandara itu kita berangkat ke Tanah Suci sekarang, tapi nggak pernah kita dengar Iskandar Muda itu pernah berhaji. Atau Haji Malikus Saleh, nggak pernah kita dengar Pak. Atau Hajjah Safiatud Dianah, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kalau mereka 2 tahun pergi haji, besok tahta mereka sudah dikudeta sama keponakannya, nggak ada lagi kursi Pak, bangku panjang mereka. Maka kita syukur alhamdulillah hari ini bisa berhaji, diantar, diselamati oleh masyarakat satu kampung, oleh komunitas kita, oleh saudara kita, didoakan ya, bahkan oleh teman kita, oleh kolega kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, terutama bagi jamaah calon haji, tidak ada pilihan bagi Bapak Ibu kecuali fokus sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah haji sebaik mungkin. Nggak usah mikir terlalu banyak di kampung halaman. Insya Allah ini tuh hapet Pak Geci ini sudah tanggung jawab sama keluarga. Tadi dengan acara serahan seperti ini, itu kata lain daripada tanggung jawab gampung terhadap keluarga Bapak Ibu yang ditinggalkan. Tugas Bapak Ibu hanya mendoakan kami. Tugas Bapak Ibu hanya beribadah sebaik mungkin di Tanah Suci. Semoga haji Bapak Ibu tahun ini mendapatkan haji yang mabrur. Mari sama-sama Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan jamaah calon haji kita pada tahun ini untuk mendapatkan haji yang mabrur. Dosa-dosanya diampuni, amalannya diterima oleh Allah, dan insya Allah bisa selamat kembali ke tanah air sebagaimana sebelumnya pada saat mereka berangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al hajjana hadha hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala bainana syaqiyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sailin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.